Pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana peran Bapak dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus? Menurut Bapak ya itu penting ya, karena setiap anak itu tidak dibeda-bedakan, semua pasti akan mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Mau dia berkebutuhan khusus ataupun normal, semua pasti berhak mendapatkan pendidikan. Gitu. Oke, Pak. Yang kedua, apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh Bapak dalam memberikan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus? Eh, Sebenarnya bukan kendala sih, tapi metode yang kita sampaikan ya. Mungkin metode yang kita sampaikan untuk yang disabilitas perlu perhatian khusus ketimbang yang normal ya istilahnya. Jadi istilahnya tidak membeda-bedakan, semua pasti akan mendapatkan materi yang sama, pembelajaran yang sama, hanya saja metodenya saja lebih khusus untuk yang berkebutuhan khusus gitu. Pertanyaan ketiga, perubahan apa saja yang terlihat pada anak berkebutuhan khusus saat ditangani oleh Bapak? Perubahannya setidaknya untuk waktu Bapak megang ini ya, anak berkebutuhan khusus itu di SMA 54 ya waktu itu. Siapa? Nah itu alhamdulillah ada perkembangannya ya. Kita bantu dampingi, kita bantu bacakan karena anaknya itu disleksia ya. Jadi butuh dibacakan karena kalau anak disleksia itu yang tadinya B dibalik jadi D ya. Jadi B kecil jadi D kecil tuh kita harus pelan-pelan ya mengejanya secara tulisannya, terus kita dampingi untuk melihat lebih dalam gitu ya ininya, perkembangannya dari mulai psikomotoriknya, dari mulai indranya juga kita kontrol tiap perkembangannya, nggak cuma materi saja kita kejar tapi kita harus lihat perkembangan dari motoriknya, sensoriknya dan semuanya gitu. Tapi akhirnya berkembang. Iya. Alhamdulillah ada kemajuan terutama di matematika ya. Iya. Oke, selanjutnya, metode apa yang menurut Anda efektif untuk memberikan pengajaran terhadap anak berkebutuhan khusus? Metode yang dulu Bapak berikan paling lebih ke kalau misalkan dia kayak disleksia gitu, kita harus ajarkan baca dulu ya, baca, mengenal angka lebih dalam ya. Terus dan kita bacakan tulisannya itu gitu, karena nggak mudah ya kalau disleksia itu. Jadi kita harus yang tadinya B dibalik D aja itu susah itu, apalagi kalau kita jadikan satu kata aja. Nah itu harus pelan-pelan per kata kita bimbing pelan-pelan. Dan dulu juga waktu Bapak magang juga Bapak ngajar anak ini juga kebutuhan khusus di UNJ dulu, ada magang UNJ. Anaknya ini ya mungkin lama ya mikirnya. Waktu Bapak masih mahasiswa, magang di SMP di Ponorogo, nah itu anaknya sama, mikirnya lama juga gitu. Jadi kita harus sabar pelan-pelan dan mungkin perlu tambahan waktu, nggak cuma di jam ngajar. Jadi Bapak luangkan waktu di akhir pembelajaran 30 menit itu buat ngejar yang berkebutuhan khusus ini materinya gitu. Jadi ya kita harus sabar sih untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus ya. Pertanyaan terakhir, apa yang biasanya Bapak sarankan sebagai guru pendamping terhadap karir si anak berkebutuhan khusus setelah ia lulus? Untuk berkebutuhan khusus itu semua anak punya potensi ya. Mungkin kita bisa lihat yang kemarin beredar itu ada Putri Aryani aja, walaupun disabilitas dia bisa sukses menjadi penyanyi ya. Jadi kita nggak boleh beda-bedain orang, selama dia punya potensi bakat yang terpendam kita gali terus. Sebagai guru paling cuma bisa memfasilitasi gitu. Mungkin dia senangnya ekskul apa kita fasilitasi, dia suka olimpiade dan seterusnya kita fasilitasi. Tinggal anaknya aja mau maju apa enggak. Intinya kita sebagai guru yang mendorong aja biar semangat, memotivasi, dan anak itu sendiri yang akan tumbuh berkembang bakat minatnya gitu, potensinya. Itu paling dari bapaknya. Terima kasih ya, Pak. Nah.